Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu semuanya. Saya itu punya rencana tadinya mau membuat video ulasan lengkap gitu ya, ulasan kritis tentang perdebatan antara Muhammad Nuruddin dengan Guru Gembul itu. Saya sudah bayangkan saya akan coba kupas secara detail ya, dari mulai topiknya apa, kemudian pemaparan mereka itu berdua kena tidak kepada topik, kemudian argumen-argumen yang mereka kemukakan nyambung tidak mengarah tidak kepada topik, kemudian kalimat-kalimat ya kutipan yang mereka kemukakan juga kena tidak kepada topik, sampai kepada istilah-istilah tadinya, karena kan namanya pemaparan akademik ya, apalagi debat atau diskusi terbuka itu sudah dijelaskan, sudah disebutkan topiknya, judulnya, intinya, kajiannya, maka harus mengarah ke situ gitu. Dan catatan kritis bisa menemukan ini tidak nyambung, ini tidak terarah, ini tidak mengarah ke situ, tujuan tidak tercapai, argumen-argumen yang dibangun tidak mengarah kepada judul atau topik diskusi, kemudian kalimat-kalimat juga istilah-istilah yang digunakannya. Saya sudah menyiapkan rencana itu gitu dengan pandangan dan analisis yang netral gitu. Jadi saya tidak berpihak kepada salah satunya, tidak mendukung atau menyalahkan salah satunya sebelum fakta-fakta di perdebatan itu saya temukan gitu, fakta-fakta kelemahan, kekurangan atau kesalahan dan sebagainya. Nah, di tengah saya punya rencana itu, saya kan tiap hari lihat video, ya lihat YouTube. Lalu ketemu nih ada beberapa video yang mengganggu dalam tanda kutip pikiran saya untuk wah ini perlu diluruskan nih, ini perlu dibahas ini. Ini dampaknya bahaya nih buat masyarakat kalau diikuti, dibenarkan, kemudian kesalahan menjadi banyak pengikutnya. Nah gitu ya. Tentu saja sejauh yang saya pahami gitu ya. Nah, di tengah saya berencana ingin mengulas video perdebatan itu secara detail, ketika saya scrolling di YouTube ada saja video-video yang mengganggu pikiran saya. Waduh, ini harus diluruskan, ini harus dikoreksi ya. Demi kemaslahatan itu saja tujuannya gitu ya. Dan salah satu video yang saya temukan tanpa sengaja itu, ini ada anak muda ini ya, sedang S2, belum selesai, dia bikin video, lalu mengomentari perdebatan antara Muhammad Nuruddin dengan Guru Gembul, tapi tampaknya dia sudah fans ke Guru Gembul duluan gitu. Bahkan secara berani terang-terangan dia menyebut Guru Gembul itu seorang wali gitu ya. Ya mungkin dia punya penglihatan lain, itu haknya lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, karena waktu saya pagi ini tidak banyak, saya akan membuat video singkat tentang kenapa saya menganggap Ustadz Nuruddin kalah telak kemarin. Sebenarnya memang saya sepakat dengan Guru Gembul bahwa diskusi kemarin itu adalah hal yang seharusnya remeh, gampang sekali menemukan jawabannya. Dan saya tergerak untuk melakukan video ini karena ternyata masyarakat kita sangat perlu diedukasi. Kalau kita lihat dari komentar-komentarnya itu luar biasa banyak yang sepertinya perlu diberi pemahaman yang lebih seimbang ya. Baik, kenapa? Ya, pertama kita harus fokus ke tema teman-teman. Bisakah kesahihan akidah Islam dibuktikan secara ilmiah? Ya, dibuktikan. Jadi bedakan pembuktian dengan diasumsikan. Nanti kita lihat. Ya, tapi sebelum kita lanjut diskusinya, saya ingin menyampaikan bahwa saya dan Ustadz Nuruddin, mungkin juga Guru Gembul, punya aksiologi yang sama, yaitu bahwa kita sama-sama ingin meninggikan kalimat Tuhan. Ya, kita sama-sama ingin menganggap bahwa Islam adalah agama yang paling masuk akal dan yang paling indah. Saya ingin mendakwahi teman-teman saya non-Islam untuk masuk ke agama yang indah ini. Ya, tapi bedanya apa? Bedanya mungkin dari segi cara. Ya, saya ingin pemikiran keislaman kita bisa lebih diterima, lebih inklusif dan dipertanggungjawabkan. Sedangkan mungkin ada beberapa pihak di antara kita yang ingin mengedepankan eksklusifisme, pembencian, permusuhan, sehingga tidak indah lagi agama kita, sehingga teman-teman kita yang non-muslim semakin alergi untuk masuk ke agama kita. Ya, jadi inklusifisme itu penting. Oke. Begini, bedanya pembuktian dan asumsi. Asumsi itu hanya berupa dugaan atau logika yang rasional. Ya. Memang ada khobar sodik, akal atau wahyu kalau di konsep Islam ya. Tapi itu hanyalah asumsi selama belum dilakukan pembuktian. Ya, mau ada 1001 alasan kita memilih sesuatu, ya kita menyampaikan 1001 logika rasional bahwa kita menyampaikan sesuatu atau memilih sesuatu, tapi kalau itu belum dibuktikan, maka itu hanyalah sebuah asumsi. Ada kekeliruan dan kesalahan yang menurut saya harus dikoreksi ini.
ya. Ini judul videonya adalah kenapa saya menganggap Muhammad Nuruddin kalah telak. Ya, namanya Mufti Abqari. Masih muda gitu ya, wajahnya masih imut-imut. Tapi dia mengomentari perdebatan itu dan dia berpihak kepada Guru Gembul, pro kepada Guru Gembul, kemudian mengkritik dan menyalahkan Muhammad Nuruddin bahwa sebetulnya Guru Gembul yang menang gitu. Pada aspek itu juga nggak ada masalah, tapi saya tertarik juga gitu ya. Saya tertarik juga, lalu saya simak, saya dengarkan, aduh, argumentasi yang bermasalah, pikiran yang bermasalah. Jadi saya terpancing, terdorong untuk mengkoreksi lagi, gitu ya. Ini catatan untuk Mufti Abqari ya. Ya, jadi ceritanya ini saudara Mufti Abqari ini ya ingin membantah, menyalahkan uraian dari Muhammad Nuruddin dalam perdebatan itu dengan membedakan antara asumsi dan pembuktian. Bahwa apa yang dijelaskan semua oleh Muhammad Nuruddin itu adalah semuanya asumsi, bukan pembuktian. Pembuktian itu ya memerlukan bukti gitu ya. Pada aspek itu belum ada masalah ucapan dia itu. Lalu di videonya itu dia menjelaskan perbedaan antara asumsi dan pembuktian dalam konteks memenangkan Guru Gembul dan mengalahkan Muhammad Nuruddin atau menyalahkan Muhammad Nuruddin ya. Nah, tapi mulai bermasalah dan ini bahaya. Ini saudara Mufti ini tidak sadar ketika dia menyebut khobar sodik dan bahkan wahyu, bahwa itu keduanya adalah asumsi. Bedanya pembuktian dan asumsi. Asumsi itu hanya berupa dugaan atau logika yang rasional. Ya. Memang ada khobar sodik, akal atau wahyu kalau di konsep Islam ya. Tapi itu hanyalah asumsi selama belum dilakukan pembuktian. Hei, Anda berani sekali berkata begitu. Khobar sodik itu kan sudah dijelaskan dalam video saya sebelumnya, kemudian dalam video Muhammad Nuruddin oleh Gus Wafi. Khobar sodik itu adalah ukuran kebenaran selain yang empirik dan rasional, yang ini dari Islamnya. Khobar sodik itu kan, khobar sodik atau kabar yang benar itu. Kabar yang benar itu ada dua. Ada khobar mutawatir, ada khobar al-mu'ayyad bil mu'jizat. Satu, khobar mutawatir adalah kabar yang diberitakan, ya, diinfokan oleh banyak orang sehingga informasinya menjadi kuat. Dan dalam hadis itu derajat yang paling tinggi di atas hadis sahih, kan gitu. Hadis mutawatir itu, ya. Jadi khobar sodik itu konteksnya ke situ, ya. Memang secara ilmu pengetahuan khobar sodik adalah informasi yang diberitakan oleh orang yang banyak sehingga kebenarannya kuat, kan gitu. Nah, di dalam hadis khobar sodik ini adalah pembentuk dari hadis-hadis mutawatir. Kenapa derajatnya paling kuat, paling tinggi? Mungkin di bawah Al-Quran, di bawah Al-Quran dan di atas hadis sahih, ya. Karena kekuatan informasinya itu, bahwa informasi tersebut diberitakan oleh banyak orang yang normal, sehat, ya, dan terpercaya gitu. Di situ konteksnya itu. Jadi khobar sodik ini bukan ke masalah-masalah kehidupan sehari-hari, walaupun itu juga bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran gitu. Tapi Anda menyebut khobar sodik dalam istilah itu, dalam definisi ulama Al-Safarawini itu yang dijelaskan oleh Gus Wafik, bukan peristiwa sehari-hari, itu ukuran kebenaran pada zaman Nabi. Yang kedua, khobar Nabi al-mu'ayyad bil mu'jizat. Kan gitu, kabar dari Nabi, berita dari Nabi yang dikuatkan oleh mukjizat. Ini kabar dari Nabi. Anda mengatakan khobar sodik ini asumsi dan belum bisa diikuti sebelum ada pembuktian. Ini Anda nih berani sekali berkata begitu, ya. Khobar sodik di situ ukuran kebenaran pada masa Nabi dan berlaku di dalam menyeleksi, menyaring hadis-hadis Rasulullah. Terkumpullah sekian ratus hadis yang derajatnya mutawatir. Jadi itu bukan asumsi dan sudah menjadi pegangan kaum muslimin berabad-abad di dalam beramal, melaksanakan ajaran Islam, dalam beribadah, dalam memegang kebenaran, kan gitu, dalam mengikuti perilaku dan sunnah-sunnah Nabi. Anda kok berani-berani mengatakan itu asumsi? Ya ampun, ya. Itu kesalahan fatal cara berpikir. Anda mau kritis tapi Anda juga kurang kritis. Yang kedua, apalagi khobar sodiknya kepada Nabi, Anda katakan asumsi. Anda nggak sadar atau gimana itu ya? Kok berani sekali mengatakan itu asumsi? Asumsi itu kan artinya belum dibuktikan secara ilmiah, belum dibuktikan kebenarannya. Berani Rasulullah mengatakan belum terbukti kebenarannya? Apakah ajaran Islam ini bukan bukti kebenaran Nabi? Al-Quran itu bukan bukti kebenaran Nabi? Mukjizat itu bukan bukti kebenaran Nabi? Karena mukjizat itu kan khobar dari Nabi juga. Itu. Apalagi ajaran akhlaknya, keseluruhan ajaran Nabi lah.
Itu kan khobar sodik. Anda mengatakan itu asumsi. Ya, padahal Anda Muslim gitu. Kalau Anda ateis atau non Muslim yang mencoba berbicara kritis tentang Islam sih nggak ada masalah. Ya, Anda ini seorang Muslim, bahkan punya keinginan untuk berdakwah secara inklusif ya kepada non Muslim untuk mereka sadar tentang keindahan Islam. Itu ya, ya bagus, cita-citanya bagus, nggak ada masalah. Tapi Anda tidak kritisnya bahaya ya. Nah, lalu Anda dari menyebut khobar sodik mengambil contoh kehidupan sehari-hari gitu ya. Di situ tentang si Ustadz Fulan yang menikah ya, yang menikah poligami. Lalu Anda analisis, bedakan mana asumsi, mana pembuktian. Kalau itu nggak ada masalah. Tapi menyebut khobar sodik dan itu adalah asumsi, bahkan wahyu. Kan Anda mengatakan tuh wahyu itu asumsi. Astagfirullahaladzim. Cek Mufti istighfarnya istighfar ya. Anda fatal sekali mengatakan itu. Inilah yang mendorong saya membuat video ini. Ada 2 video yang saya tonton dari Anda yang terakhir itu ya. Yang pertama menurut saya nggak ada masalah dan tidak terlalu penting. Nih yang kedua nih, ada penjelasan bahwa ketika membedakan antara asumsi dan pembuktian, Anda menyebut khobar sodik. Itu adalah ukuran kebenaran dalam Islam. Khobar sodik itu. Makanya khobar sodik yang khobar mutawatir adalah derajat kebenaran tertinggi dalam Islam di bawah Al-Quran dan di atas hadis sahih. Itu Anda katakan asumsi. Yang kedua, Anda menyebut wahyu. Anda menyebut wahyu. Wahyu itu juga asumsi sebelum dibuktikan kebenarannya. Kalau Anda tidak menyebut contoh khobar sodik dan wahyu, maka ada masalah. Bahwa asumsi tidak bisa dipercaya sebelum ada pembuktiannya. Contoh, ini si Ustadz Fulan yang menikah poligami. Nah itu nggak ada masalah. Tapi Anda menyebut khobar sodik dan wahyu sebagai asumsi. Ini fatal sekali. Masa wahyu dibilang asumsi? Ya. Jadi karena ini sangat fatal ya kekeliruannya. Mudah-mudahan Anda mendengarkan video ini sadar ya, kemudian meralat atau mengkoreksi ucapan itu ya. Dan ini mendorong saya terpaksa untuk menilai Anda ya. Ini penilaian saya, terserah benar tidaknya, Anda setuju tidaknya terserah gitu ya. Hanya saya menilai dari usia, dari keinginan, dari ucapan penjelasan Anda, saya bisa menilai bahwa Anda itu punya cita-cita tinggi, punya cita-cita mulia, bagus, nggak ada masalah gitu ya. Lalu berusaha objektif kritis di video itu mengkritisi Muhammad Nuruddin dan memenangkan Guru Gembong, nggak ada masalah pada aspek keberpihakannya. Tapi kan kuncinya di argumentasi. Nah ketika saya ikuti argumentasinya apa, loh ini masalah fatal yang harus dikoreksi gitu ya, soal yang tadi itu. Di sisi lain saya mengakui ini orang pinter ya, pinter di usia mudanya sudah bicara begini, pinter. Anda banyak menyuguhkan, banyak menjelaskan hal-hal yang luput diamati orang, yang tidak dilihat orang, bahkan oleh saya sendiri, tentang presentasi dari Muhammad Nuruddin itu. Tapi ketika menyebut khobar sodik dan wahyu adalah asumsi, saya ngejenghok di situ rewas gitu ya. Betapa itu kalimat yang sangat fatal salahnya gitu ya. Nah sementara keseluruhan video Anda itu ruhnya memesankan Anda seorang yang bijak gitu. Nah di sini masalahnya. Ini maaf ya, ini hak saya untuk menilai dan Anda boleh tidak setuju. Jadi Anda tuh masih muda gitu, belum usianya untuk berbijak-bijak ya, setinggi itu, selevel itu ya, sehingga bermasalah. Kan begini, bijaksana, adil gitu ya, enak kedengarannya, bijak, macam itu berhubungan dengan perkembangan usia. Jadi masih muda itu secara psikologis belum mendukung orang untuk berbijak-bijak. Mendingan sudah saja diadu argumentasi untuk menajamkan pikiran. Itu lebih berguna. Kalau salah, salah. Kalau benar, benarkan gitu saja. Sebagai latihan berpikir nggak ada masalah. Tapi tidak dengan rasa sentimen, tidak dengan kebencian. Murni saja argumentasi. Bahkan kan kalau Rocky Gerung itu galak sekali, tajam sekali, pedas sekali kritik-kritiknya. Ya mungkin kita tidak punya jiwa seperti dia. Ya, tapi bertegas-tegas dalam argumentasi, lalu kita pro milih yang mana, menyalahkan yang mana, ya nggak ada masalah. Asal ada argumentasi, siap berdebat, siap berkonflik, siap dikritik oleh orang lain. Tapi kalau kita menganggap ini sebagai sebuah latihan berpikir saja, menajamkan pikiran, nggak ada masalah. Tapi kalau seusia Anda sudah mencoba berbijak-bijak, ya yang saya lihat jauh, usianya belum mendukung, ya nggak ada masalah, itu hak Anda, silahkan. Tapi konsekuensinya itu tadi, ya, di mata orang-orang yang sudah sangat yang sudah senior, usia lebih tua dan lebih kritis, Anda ketahuan kelemahan-kelemahannya.
Ya ketahuan kelemahan juga nggak ada masalah sebagai konsekuensi Anda tampil di dalam media sosial. Tapi ini katakanlah nasihat, masukan dari saya. Seusia Anda yang baru tamat S1, sedang S2, belum waktunya berbijak-bijak dalam menilai orang. Karena ini hubungannya dengan orang. Kalau nggak berhubungan dengan orang, mungkin nggak terlalu masalah. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi, orang berpikir adil, berpikir bijak, kemudian netral, sejuk kedengarannya, enak nasihat-nasihatnya. Itu secara psikologis berhubungan dengan perkembangan usia. Normalnya mungkin setelah 60 tahun ke atas lah, baru orang itu akan menemukan kebijakan kehidupan. Bijaknya kehidupan dari pengalaman hidupnya yang panjang, dari masalah yang dia temui yang sangat berat, ya. Kemudian dari kesulitan-kesulitan hidupnya, ya, yang dia banyak belajar dari situ. Pedih, perih, perjuangannya luar biasa, ya. Nah, lalu orang berefleksi, merenung-renung, akhirnya menemukan kebijakan-kebijakan hidup, akhirnya menemukan hikmah-hikmah kehidupan, akhirnya dia merumuskan kata-kata wisdom yang bisa dinasehatkan kepada orang lain dari pengalaman hidup yang panjang, dari usia yang sudah matang, dari usia yang sudah dewasa. Itu. Karena apa saya bicara begini? Karena ruh video Anda itu saya tangkap memesankan kebijakan, sebuah sikap bijak. Tapi baru mulai saja Anda sudah melakukan kesalahan yang fatal dalam penjelasan. Menyebut khobar Nabi dan wahyu sebagai asumsi, coba. Artinya asumsi kan pikiran kita, bukan wahyu Allah, gitu. Ya, itu. Jadi mohon maaf, saya telah menjelaskan Anda tadi soal usia. Itu sebetulnya bukan bicara pribadi. Saya bicara psikologi, ya. Bicara psikologi bahwa orang itu akan sampai kepada kebijakan hidup, kepada kedewasaan dan kematangan itu sesuai dengan usia. Teorinya begitu. Gitu. Walaupun ada juga 1-2 yang masih muda, tapi itu kan jarang. Gitu. Dan itu biasanya lebih kepada anugerah, makanya tidak bermasalah. Tapi kalau masih muda, berbijak-bijak, ya, berusaha seadil mungkin, berpetuah seperti layaknya orang dewasa yang sudah matang usianya, yang sudah pengalaman hidupnya yang sudah sangat panjang dan banyak. Lalu seolah-olah begitu, tapi ternyata ditemukan banyak kata-kata kalimat yang bermasalah, artinya kan belum jadi, gitu, tidak klop, tidak matching, frekuensinya nggak dapat, gitu, ya. Jadi sekali lagi ini soal pengamatan psikologis saya terhadap usia sebetulnya, kasusnya Anda, gitu, yang tadi itu berbijak-bijak, yang saya nilai, ya belum waktunya sebetulnya, mah, gitu. Ya, dan masukan saya adalah sudah saja Anda bicara kritis, ya, lalu berpihak, silahkan tegas, salah benar bela mana yang benar, salahkan yang salah, lalu siap dengan resikonya ditanggapi orang, tapi nggak apa-apa, hayati sebagai latihan kritis, berpikir kritis, itu saja, gitu, ya. Jadi bijaksana itu tidak mudah. Bijaksana itu memerlukan pengalaman hidup yang panjang, memerlukan pengalaman kesulitan hidup, memerlukan merasakan beratnya kehidupan. Karenanya walaupun usianya sudah tua, tapi hidupnya selalu senang, hidupnya nggak pernah ada kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan, hidupnya selalu dengan fasilitas yang ada, hidupnya di keluarga orang kaya, jarang ada kesulitan, insya Allah itu bijak itu nggak akan nyampe, gitu. Karena bijak itu lebih kepada yaitu pembentukan pelajaran dari pengalaman hidup yang berat, sulit dan panjang, gitu, ya. Jadi gini, kematangan itu, kebijakan itu nggak bisa dipaksakan. Sama orang yang berilmu, ulama kan nggak bisa dikarbit, gitu. Orang yang berilmu dan ulama itu dasarnya harus ilmu yang luas dan pengalaman hidup yang banyak. Jadilah dia ulama yang matang. Kalau masih kecil, kalau usianya masih muda, bisa menjadi ulama. Dia bisa menjadi ustadz, bisa menjadi penceramah yang menarik, yang ceramahnya disukai orang, yang memesan kebaikan-kebaikan, yang mengajarkan pelajaran-pelajaran agama. Tapi, nah ini, soal kematangan hidup, soal kedewasaan akan kelihatan bahwa dia belum dewasa. Karena masalah kehidupan itu tidak sederhana. Tidak sederhana dalam bahasa-bahasa agama dirumuskan. Tidak sederhana orang merumuskannya dalam kalimat-kalimat yang kesulitannya tidak dia alami. Gitu. Yang berat kehidupannya dia tidak alami. Itu nggak akan ada kematangan hidup. Nah, terakhir, teruskan, video Anda itu bagus sekali. Saya juga salut, ya. Anda kritis dan saya bilang tadi bisa menyuguhkan sesuatu yang luput dari pandangan orang, termasuk saya, gitu.
Jadi Anda juga santri, bisa bahasa Arab, dan bagus bisa menjelaskan kekurangan Muhammad Nuruddin dalam menjelaskan soal Imam Al-Ghazali, soal perjalanan spiritual Imam Al-Ghazali, bahwa dia kutipannya tidak lengkap, lalu Anda lengkapi, ya. Nah, itu sama dengan saya, bahwa Imam Ghazali itu masuk ke dunia tasawuf karena tidak puas dengan fikih, dengan ilmu kalam. Karena memang ilmu fikih dan ilmu kalam itu tidak akan sampai kepada kesejatian, tidak akan sampai kepada memahami Tuhan, tidak akan sampai kepada kecintaan Allah yang sangat tinggi, tidak akan sampai kepada menemukan rahasia-rahasia Tuhan, ya, rahasia-rahasia Allah yang mendalam. Makanya saya melihat Ihya Ulumuddin itu kan ditulis ketika Imam Ghazali sudah jadi sufi, sudah mengembara puluhan tahun. Dia melakukan perjalanan spiritualnya, mengolah diri, mengasah diri, ya, mematangkan diri, kan gitu, merenungkan kehidupan yang mendalam dengan meninggalkan jabatannya dan kemewahannya, kan gitu. Nah, lalu dia menemukan bahwa kebenaran sejati itu ditemukannya pada tasawuf. Itu betul, saya juga setuju, gitu. Sama dengan ucapan Jalaluddin Rumi yang ini menjadi idola saya. Rumi itu mengatakan, kebenaran itu bersemayam di dalam hakikat, tapi orang-orang dungu mencarinya dalam penampakan. Tuh, kan? Jadi Rumi dengan Al-Ghazali sama, sudah sampai di tahap tasawuf, kemudian dia menemukan hikmah-hikmah kebenaran, menemukan kebenaran-kebenaran yang tinggi, rahasia-rahasia ilahi, rahasia-rahasia Tuhan. Karena orang kalau sudah masuk ke hakikat, ke alam ma'rifat, ya sudah, tersibak dunia spiritual, tersibak rahasia-rahasia ilmu, maka ucapannya, kalimatnya akan indah tentang kebenaran, akan mendalam tentang kebenaran. Sekali lagi, teruskan video Anda, bagus berkreasi, berikan pencerahan, tapi tingkatkan terus pengetahuan, tingkatkan daya kritis, dan hati-hati. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.